Pada video ini kita akan belajar kosakata jota dengan joa hada. Kedua kosakata ini kalau di dalam kamus diartikan sama, yaitu suka, atau bisa juga berarti bagus. Bagaimana perbedaan dan persamaan dua kosakata ini? Kita lihat dulu dari pembentukannya ya. Dalam bentuk aoyo, dia bentuknya menjadi joayo. Ini bentuknya menjadi joa heyo. Harus diingat, jota itu adalah kata sifat, sedangkan joa heyo adalah verbal. Sehingga inilah yang membedakan antara jota dan joa heyo, yaitu dari partikel yang digunakannya. Jika jota itu partikelnya i atau ga, sedangkan joa heyo itu partikelnya adalah e atau de. Sekarang kita akan bandingkan apakah penggunaan jota dan joa hada ini bisa saling bergantian, karena dalam kamus kadang-kadang ini diartikan sama, yaitu suka ya, atau salah satunya memang diartikan bagus, tapi joa hada tidak ada diartikan sebagai artinya bagus ya. Kita coba dengan kata cek ya. Cek dan nalsi. Cek artinya buku, nalsi artinya cuaca. Misalkan saya tulis cegi joayo, cegel joa heyo. Cegi joayo ini artinya saya suka buku. Ini artinya saya suka buku. Nah, kalimat ini walaupun tidak ada kata jo, tidak ada jo dalam kalimat Korea, terutama yang lisan, ini merujuk ke subjek pertama, yaitu saya. Nah, dalam kosakata cek ini keduanya bisa saling menggantikan ya. Cegi joayo, cegel joa heyo. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, ini dua-duanya bisa artinya sama. Saya suka buku. Saya suka buku. Ya. Lalu bagaimana dengan kosakata yang lain? Misalkan tadi saya sudah menyebutkan kita menggunakan kosakata yang satunya yaitu nalsi. 날씨가 좋아요. dan 날씨를 좋아해요. Ini secara struktur atau tata bahasa tidak ada salah. Akan tetapi artinya akan ada salah satunya yang tidak berterima. Yang manakah? Apakah yang joayo atau yang joaheo ya? Kita bacakan dulu. 날씨가 좋아요. Ini artinya cuacanya bagus. Mungkin cuacanya cerah, sehingga bisa dikatakan 날씨가 좋아요. Tapi 날씨를 좋아해요, secara tata bahasa ini tidak ada yang salah, akan tetapi tidak berterima maknanya. Ya, untuk bisa berterima maknanya, ini bisa ditambahkan dengan 오늘. 오늘 날씨를 좋아해요. Nah, kalau kayak gini bisa berterima. Misalkan karena hari ini kelihatan cuacanya cerah, sehingga subjek jo yang tidak muncul, 저는
오늘 날씨를 좋아해요. 오늘 날씨를 좋아해요. Dan aku suka nih cuaca seperti ini hari ini. Cuaca hari ini aku suka. Itu artinya seperti itu. Bagaimana dengan yang 좋아요? Jika 날씨nya ditambah kata 오늘 di depannya. 오늘 날씨가 좋아요. Di sini ada perbedaan, walaupun artinya bisa sama-sama merujuk ke komen yang positif tentang 날씨 hari ini, akan tetapi yang 오늘 날씨가 좋아요 ini bisa aja artinya hanya memberikan komentar positif bahwa cuaca hari ini bagus, dan bisa juga artinya saya suka cuaca hari ini. Akan tetapi untuk kalimat yang ini 오늘 날씨를 좋아해요 ini tidak memberikan komentar fokus ke cuaca hari ini, tetapi fokusnya adalah ke subjeknya. Subjek ini menyukai cuaca hari ini. Jadi 좋아요 dan 좋아해요 tidak serta-merta bisa saling menggantikan, ya, tergantung dari kosakatanya dan konteksnya. Misalkan untuk kata cek atau buku ini dua-duanya bisa sama artinya. Akan tetapi ketika kita tes dengan kata 날씨 ini artinya berbeda. 오늘 날씨가 좋아요. Cuaca hari ini bagus. 오늘 날씨를 좋아해요. Saya suka cuaca hari ini. Bagaimana dengan misalkan kata yang lain? Kita cek lagi yuk. Dengan kata misalkan nama makanan. Di sini ada ramyeon ya. 라면이 좋아요. 라면을 좋아해요. 라면이 좋아요. 네, 난 라면이 좋아요. 라면을 좋아해요. 네, 난 라면을 좋아해요. Ini dua-duanya bisa berganti, akan tetapi ini ada nuansa yang sedikit berbeda. Kalau 라면이 좋아요 bisa berarti oh ya, saya suka mie instan. Tapi 라면을 좋아해요 selain suka atau bisa makan mie instan, tapi memang doyan makan mie instan ya. Ini bisa dibuktikan dengan kalimat yang selanjutnya. Misalkan ada ramyeon, ada kimchi. Ini mau yang mana nih ya? Kita buat kalimat. Nah, 라면이 좋아요. 그런데 김치를 좋아해요. 라면이 좋아요. 그런데 김치를 좋아해요. Saya suka ramen, tapi saya lebih suka kimchi. Sama-sama 좋아요, ya. Sama-sama artinya suka, tapi di sini membedakan nuansa yang ada dari masing-masing kalimat. Jadi di sini membuktikan kalau 좋아요 ini kalau dikatakan suka itu lebih rendah dibanding 좋아해요. Karena 좋아요 ini memiliki unsur makna yang lain, yaitu mengomentari positif tentang objek yang di depannya. Akan tetapi kalau di sini lebih menunjukkan ekspresi subjektif. Jadi di sini bisa subjektif, bisa objektif, hanya mengomentari secara positif tentang objek yang ada di depannya. Tetapi kalau 좋아해요 itu cenderung lebih subjektif. Maka 라면이 좋아요. 그런데 김치를 좋아해요. Ini menunjukkan kalau si penutur menyukai ramen, kan tetapi dia lebih suka kimchi. Seperti itu ya. Kita contohkan lagi, misalkan
tentang nama orang ya. Di sini ada kata nama anak misalkan ya. Ada anak. Kalau dalam bahasa Korea kan kalau sopan harus menggunakan she ya. 저는 아나가 좋아요. 저는 아나 씨를 좋아해요. Kalau di sini artinya sama-sama bisa saling menggantikan. Ya. Misalkan walaupun menggunakan kata 좋아요, 좋아해요, sama-sama bisa menggantikan. Kalau penutur menyukai Ana dan penutur ya ini bukan mencintai ya suka sama Ana gitu. Seperti itu ya. Jadi jika ada pembanding seperti halnya ini kelas makanan. Apa nih? Apakah sebetulnya penutur ini sebetulnya suka ramyeon atau kimchi? Penutur suka ramyeon, tapi dia lebih suka kimchi. Jika dibentuk kalimatnya seperti ini. Nah, geronde ini dalam artinya Indonesianya adalah tetapi atau namun. Hanya saja bukan berarti kontras. Dalam kondisi di kalimat sebelumnya dia memiliki satu ekspresi seperti ini. Dalam kondisi penutur ini menyukai mie instan, dia lebih menyukai kimchi. Jadi untuk itu kita perlu membedakan penggunaan jota dan joaheyo. Selain dari penggunaan partikelnya yang berbeda, di mana joaheyo menggunakan iga, joaheyo menggunakan ere karena kategorinya berbeda, yaitu joaheyo kategorinya kata sifat, sedangkan joaheyo itu verba, maka keduanya tidak serta-merta bisa saling menggantikan. Tergantung dari objek yang ada di depannya dan konteks kalimatnya. Seperti contoh yang ini ya. Walaupun sama-sama 오늘 날씨가 좋아요, 오늘 날씨를 좋아해요, yang ini secara tata bahasa oke, tetapi secara makna tidak berterima. Nah, untuk kata ramyeon, dua-duanya ini semua berterima secara tata bahasa dan juga maknanya. Dan ini bisa saling bergantian atau bersubstitusi tanpa mengubah arti. Akan tetapi dalam kondisi kalimat seperti ini ada dua objek yang berbeda menggunakan joayo dan joaheyo. Itu artinya adalah bahwa yang menggunakan joayo ini hanya memberikan komentar positif, yaitu suka. Tetapi penutur memiliki intens yang lebih tinggi terhadap nomina kimchi, maka dia lebih menggunakan kata joaheyo. Nah, untuk mensinergikan kondisi yang sedikit berbeda ini, maka lebih tepat menggunakan kata geronde sebagai konjugasinya. Karena konjugasi geronde ini yang berarti tetapi bukan berarti mengontraskan. Itu ya, suatu perbedaan. Hanya saja dalam kondisi ini dia menyukai ini. Ya. Lalu kalau kalimatnya misalkan nominanya adalah orang, maka keduanya juga bisa saling bersubstitusi ya. Jadi selama objeknya sama, cenderung bisa bersubstitusi, tetapi tidak semuanya. Seperti tadi dicontohkan dengan objek yang nalshi. Ya, yang nalshi ini kan tidak sama ya. Jadi dalam penggunaan joayo dan joaheyo kita perlu berhati-hati dalam menggunakannya. Oke. Semoga videonya bermanfaat ya. Wah, ini harus
Thank you.